Salam alaikum bersama Masya. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting yang terkait dengan Yesus Kristus, seperti apa yang sudah saya bahas sebelumnya, di mana saya menyampaikan bahwa ada banyak sekali perbedaan-perbedaan pandangan tentang Yesus Kristus sebagai bentuk tanggapan dari iman kekristenan yang meyakini bahwa Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang adalah Allah sekaligus manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pandangan mengenai Yesus dan juga Isa, yaitu secara khusus di dalam perspektif Kristen dan juga Islam. Saya tidak sedang membahas tentang satu persatu dari perbedaan pandangan yang saya sampaikan sebelumnya, tetapi saya batasi di sini, yaitu di dalam keyakinan Kristen dan Islam mengenai Yesus dan Isa. Nah, tentunya pertanyaan umumnya adalah apakah sama Yesus dan Isa? Sebelum kita melihat jauh mengenai hal ini, maka kita perlu mengetahui bahwa Kristen dan Islam memiliki kitab suci masing-masing yang tentunya berbeda satu dengan yang lain. Kalau di Kristen itu kita kenal Alkitab, di Islam kita kenal Al-Quran, dan kedua kitab ini memiliki pewahyuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, di mana Al-Quran itu berdasarkan pandangan umum bahwa Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Nah, sedangkan Alkitab itu sendiri diwahyukan oleh Allah melalui ilham atau dinafaskan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada orang-orang yang dipilihnya secara khusus untuk menuliskan firman-Nya. Maksudnya adalah Roh Kudus telah mengilhami manusia tersebut, namun tidak bergantung kepada hikmat manusia, melainkan diajarkan oleh Roh Kudus dan juga tidak menghilangkan atau meniadakan latar belakang dari penulis tersebut. Walaupun demikian, meskipun kedua kitab ini diwahyukan dengan cara yang berbeda, tetapi ketika kita melihat nama-nama atau tokoh-tokoh yang terdapat di dalam Alkitab maupun Al-Quran, kita bisa melihat ada banyak kesamaan-kesamaan nama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, tentunya di sini kita juga melihat di mana di dalam Al-Quran, standar terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, kita bisa menemukan bahwa nama Musa disebutkan lebih dari 170 kali, dan kemudian nama Ibrahim itu lebih dari 70 kali, nama Nuh itu lebih dari 40 kali, dan nama Isa dan Yusuf itu lebih 30 kali. Adam, Yakub, Sulaiman, yang di dalam Kristen itu Salomo, itu nyaris sekitar 20 kali. Ishak dan Daud itu juga lebih dari 15 kali. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Islam ketika melihat Isa Al-Masih di dalam Al-Quran yang kemudian merujuknya kepada Yesus Kristus di dalam Alkitab, mereka tidak percaya dengan pengakuan orang-orang Kristen bahwasanya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga banyak sekali respon-respon dari kalangan umat Islam yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi hanya sebatas manusia biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Kristen itu mengangkat Yesus sebagai Tuhan sejak Konsili Nikea, yaitu tahun 325. Itu pandangan-pandangan yang muncul, kemudian ada juga pandangan-pandangan yang lainnya, sehingga hal ini menimbulkan beberapa pertentangan
ya antara satu dengan yang lain, secara khusus Islam dan Kristen mengenai hal ini. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang Kristen yang memang imannya lemah, kemudian ragu dengan apa yang diimaninya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka mulai berpikir bahwa benarkah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Benarkah apa yang dikatakan oleh orang Islam bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenai hal ini tentunya akan dibahas di dalam video-video berikutnya yang secara khusus membahas satu persatu mulai dari kelahiran sampai kepada kembalinya Yesus Kristus ke dunia nanti untuk menghakimi umat manusia. Tetapi pada saat ini kita akan fokus kepada satu pertanyaan, bahwa apakah Yesus dan Isa itu sama? Dalam hal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah bahasa, dan yang kedua adalah konsep atau pemikiran atau keyakinan dari kedua keyakinan baik Kristen maupun Islam. Yang pertama, kita melihat dari sisi bahasa. Nah, benarkah Yesus dan Isa itu sama? Sebenarnya, jika kita lihat dari sisi bahasa, Yesus dan Isa itu merujuk kepada satu nama yang sama. Maksudnya adalah satu nama yang sama, sama-sama memiliki arti yang sama, dan tentunya merujuk kepada akar yang sama. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada perbedaan pengucapan di dalamnya oleh karena perubahan-perubahan bahasa yang ada. Di dalam Alkitab LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, Kitab Suci Kristen, tertulis Yesus, dan itu adalah serapan dari bahasa Yunani Yesus. Dan di dalam Al-Quran sendiri, secara khusus terjemahan Departemen Agama, di situ ditulis Isa, yang merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu Isa. Meskipun keduanya ini sepertinya berbeda, Yesus yang diserap dari bahasa Yunani, Isa yang diserap dari bahasa Arab, tetapi ketika kita melihat lebih spesifik lagi, bahwasanya Yesus dan Isa, yaitu dua nama yang berbeda ini, sebenarnya bukan orang yang berasal dari Yunani maupun orang yang berasal dari Arab, tetapi orang yang berasal dari Ibrani, secara khusus suku Yahudi. Nah, mengenai hal ini juga, untuk lebih detailnya tentunya bukan dibahas di dalam video ini, tetapi di dalam video yang lainnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu, ya, meskipun saya mengatakan bahwa Yesus dan Isa, dua nama yang berbeda ini, bukan orang Yunani maupun orang Arab, tetapi orang Ibrani. Lalu mengapa muncul dua kata serapan baik dari Yunani maupun Arab? Nah, ketika kita melihat konteks yang terjadi di mana Yesus itu hidup, ya kira-kira pada abad pertama. Nah, pada masa di mana Yesus hidup, itu bahasa Yunani hanya dipakai di dalam lingkup keagamaan atau teks-teks keagamaan dan sebagai bahasa agama. Sedangkan di dalam pergaulan sehari-hari itu memakai bahasa Aram. Nah, itu dapat kita lihat juga di dalam satu buku yang ditulis oleh Alfred Edersheim. Kita bisa melihat di situ dijelaskan bahwasanya bahasa Ibrani itu dipakai di dalam yaitu kalangan keagamaan, sedangkan bahasa sehari-hari itu memakai bahasa Aramean atau Aram. Nah, jika demikian halnya, bagaimana bisa menjadi Yesus dan Isa?
Lalu jika Yesus dan Isa yang merupakan dua nama yang kita ketahui ini merujuk kepada akar Ibrani, seperti apakah namanya? Nah, jika kita melihat dalam bahasa Ibraninya tertulis Yehosua, itu sebagai nama panjangnya, dan pendeknya itu Yesua, bentuk pendek dari Yehosua. Nah, oleh karena saudara-saudara bahasa Ibrani dan Aram ini serumpun, maka skrip Ibrani itu sangat identik dengan skrip Aram, meskipun pengucapan dari keduanya ini sedikit berbeda. Setidaknya ketika kita melihat nama Yosua atau Yesua, nah itu kita bisa melihat dengan 3 cara membacanya, yaitu Ibrani, Aram dialek barat, dan juga Aram dialek timur. Nah, kira-kira skripnya demikian ya. Kalau Ibrani, Aram, Ibraninya itu Yesua, dan Aram barat itu Yesue, kemudian Aram timur itu Iso. Nah, dan karena Yesus dan Isa, dua nama yang merujuk kepada satu nama yang berasal dari Ibrani, atau saya mengatakan tadi orang Ibrani yang berasal dari suku Yahudi, maka kita bisa melihat Yesus hidup di Galilea, yang mana di sana banyak menggunakan logat atau dialek Aram Barat, sehingga dalam bahasa sehari-hari tentunya Yesus sangat mungkin itu dipanggil atau disebut Yesue, ya, Yesue. Nah, tetapi karena Galilea pada saat itu wilayah bangsa-bangsa, di mana banyak sekali bangsa-bangsa itu berkumpul di situ, bercampur di situ, dan kemudian pada saat itu tempat itu dikuasai oleh bangsa Yunani, sehingga bahasa yang digunakan secara umum atau lingua franca itu menggunakan bahasa Yunani, yaitu bahasa internasional. Kalau sekarangnya itu adalah bahasa Inggris seperti zaman kita sekarang, sehingga komunikasinya juga tentunya tidak lepas dari bahasa Yunani. Oleh karena itu, kata Yesue tersebut mengalami penyesuaian lidah dengan bahasa Yunani sehingga dilafalkan Yesus. Nah, bagaimana perubahannya ini? Kita bisa melihat seperti demikian. Jika di Aram Barat itu disebut Yesue, ya, dari kata Y, kemudian S, U, dan E. Nah, itu mengalami penyesuaian lidah dengan bahasa Yunani, yaitu Yesus, di mana Y menjadi Iye, dan S itu kemudian menjadi S di dalam bahasa Yunani, U, O. Nah, O itu dibaca U, kemudian diakhiri juga dengan S. Nah, kenapa harus diakhiri dengan S? Karena jika kita perhatikan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap orang laki-laki di dalam Yunani, yaitu bahasa Yunani, itu selalu menggunakan akhiran S, sehingga perubahan ini sangat wajar, karena inilah yang memang diucapkan atau yang menjadi bahasa dari orang-orang Yunani tersebut. Dan jika bahasa ini perkembangan barat itu dipengaruhi oleh Yunani, kemudian ke timur itu dipengaruhi oleh Arab, seperti yang saya tunjukkan tadi, di mana bahasa Aram secara Strangelo itu menggunakan kata iso, maka kita melihat di Aram timur, ya, dengan dialek iso, nah itu mengalami perubahan ketika dipengaruhi oleh Arab
menjadi Isa. Nah, kenapa pada akhir dari kata ini dari O diganti menjadi A atau berganti menjadi A? Karena di Arab kita bisa mengerti bahwa tidak ada vokal O di Arab. Yang ada hanyalah A, I, dan juga U. Oleh karena itulah nama Iso ini mengalami perubahan menjadi Isa. Nah, sedangkan bahasa Arab modern, saudara-saudara, itu kan menggunakan kata Yasu. Nah, Yasu ini dari mana asalnya? Ya, tentunya adalah dari bahasa Ibrani yang kita kenal Yesue, lalu kemudian berubah menjadi Yasu. Karena Y berubah menjadi Ya, itu di Arab tidak ada vokal E, oleh karena itu mereka lebih mudah untuk mengatakan dengan bunyi Ya. Kemudian Sue, nah oleh karena tidak ada pendabelan yaitu vokal tentunya dari UE, maka untuk vokal E itu hilang karena memang juga tidak ada, sehingga mereka mengatakan Yashu. Nah, kita juga sering mendengar ungkapan Yesus Al-Masih itu di dalam bahasa Arab modern. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih jelasnya, kira-kira tabelnya kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini adalah tabel yang lengkap yang saya sertakan dengan jabatan daripada Yesus atau Isa, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dari bahasa Ibrani maupun Aram dan juga bahasa Indonesia. Kemudian kita juga bisa melihat, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa seorang dari Syria yaitu Alphonse Mingana juga menulis di dalam artikelnya bahwa dia menemukan kata Isania itu sebelum munculnya Islam, yaitu kira-kira menjelang abad ke-6 atau pada akhir abad yang ke-5, di mana di situ tertulis Isania di dalam sebuah biara yang ada di Syria sana, yang memiliki arti yaitu pengikut Yesus atau pengikut daripada Isa. Jika demikian, bagaimana di Indonesia ada Yesus dan Isa? Nah, tabelnya kurang lebihnya untuk memahami seperti yang saya jelaskan tadi dari perkembangan yang ada itu seperti ini. Jadi Yehosua atau Yesua di dalam Ibrani. Nah, seperti yang saudara-saudara lihat di sebelah kiri saudara itu adalah pengaruh dari Aram, bahasa Aram dialek barat, itu adalah Yesue, yang kemudian dipengaruhi oleh Yunani menjadi Yesus, dan itu diserap oleh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia dengan kata Yesus. Dan yang di sebelah kanan saudara-saudara itu Aram dengan dialek timur atau logat timur dengan huruf Estrangelo yaitu Iso, yang kemudian dipengaruhi oleh Arab menjadi Isa, ya. Lalu kemudian itu diserap oleh orang Indonesia secara khusus di dalam terjemahan Al-Quran yang dipakai oleh orang-orang Islam di Indonesia menjadi Isa. Nah, tentunya keduanya ini berakar dari satu nama yang sama, yaitu Yehosua atau Yesua. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya menunjukkan beberapa hal ini secara khusus dari sisi bahasa, dan saya menyadari bahwa saya bukan seorang ahli bahasa, tetapi setidaknya saya berusaha untuk memberitahu saudara dengan apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya pelajari.
Dan tentunya saya juga akan belajar lebih dalam lagi untuk melihat hal ini secara lebih detailnya. Nah, jika dilihat dari sisi bahasa, saya menunjukkan demikian adanya. Lalu kemudian ketika kita melihat dari sisi keyakinan atau konsep dari keyakinan masing-masing baik Islam maupun Kristen, meskipun dari sisi bahasa nama itu merujuk kepada satu nama yang sama yaitu Yehosua atau Yesua, tetapi ketika sudah masuk di dalam keyakinan atau konsep masing-masing baik dari Kristen maupun Islam, tentunya saya mengatakan itu sangat berbeda sekali. Karena kekristenan menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup manusia yang adalah Allah sekaligus manusia. Dia adalah firman Allah yang pada dasarnya itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia, dikenal di dalam diri Yesus Kristus. Nah, itu sudah mutlak. Tetapi di dalam Islam itu dipahami sebagai nabi yang tidak lebih dari seorang manusia dan tidak lebih dari nabi-nabi yang dikenal lainnya, yaitu ke-25 nabi yang dikenal oleh orang Islam. Walaupun memang banyak melakukan mujizat-mujizat yang bagi manusia itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi itu dianggap sebagai sesuatu hal yang memang wajar karena dia adalah rasul sekaligus nabi. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika kita masuk di dalam keyakinan dalam Islam maupun Kristen, maka kita tidak bisa serta-merta menyamakan antara Yesus dan juga Isa. Oleh karena itu, dalam hal ini tentunya kita tidak bisa memaksakan pandangan teologis Kristen ya untuk memahami Yesus dengan melihat atau berkacamata pada Al-Quran, lalu kemudian memahami Isa yang ada di dalam Al-Quran itu dengan berkacamata kepada Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen. Karena ketika masuk di dalam ranah keyakinan itu sangat berbeda, walaupun nama Yesus dan Isa ini merujuk kepada satu nama yang sama di dalam sisi bahasa yang tadi. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melihat hal ini dengan lebih baik? Tentunya kita akan melihat secara keseluruhan, baik dari sisi historis, kemudian culture atau budaya, dan kemudian kita melihat melalui keyakinan masing-masing apakah benar bahwa Yesus dan Isa yang diyakini oleh masing-masing agama baik Islam maupun Kristen ini merujuk kepada satu tokoh yang memang nyata yang pernah hidup di dalam sejarah dunia ini, dan apakah benar setiap tindakan-tindakan yang dilakukan itu memang benar-benar pernah dilakukan di dalam ranah sejarah ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini tentunya saya akan mencoba nantinya untuk membahas mulai dari kelahiran, kemudian mujizat, jabatan, dan kemudian tentang kematian dari Yesus dan Isa ini, lalu kemudian kebangkitan dan juga kenaikan Yesus ke surga dan kembalinya ke dunia ini pada akhir zaman. Tentunya saya akan mencoba untuk melihatnya dari dua perspektif yang tidak saya ambil secara paksa memahami Yesus dalam kekristenan dengan melihat kepada Isa di dalam Al-Quran, atau sebaliknya memahami Isa dalam Al-Quran dengan melihat kepada Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab, supaya hal ini menjadi seimbang dan tidak membuat kita semakin bingung. Oleh karena itu, ketika kita melihat hal ini, kita bisa memutuskan secara pribadi atau kita bisa melihat hal ini, apakah yang saya yakini tentang Yesus
ataupun Isa itu adalah benar-benar sosok yang memang pernah ada dan kemudian sosok yang memang harus diyakini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Biar hal ini dapat memberkati dan menolong kita untuk memahami tentang siapakah Yesus itu dan siapakah Isa itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.